Selamat datang di video ini. Pesawat Dirgantara Rahasia Tiongkok terpantau kembali pada tengah hari dan orbitnya disesuaikan. Hal ini dianggap kejadian mendadak karena belum ada kabar mengenai pesawat Dirgantara Tiongkok selama ini. Pesawat ini telah lama menjadi misteri dan banyak orang mungkin sudah lupa tentang keberadaannya. Namun, ini adalah perubahan lain yang diungkapkan oleh platform media asing, Orbital Focus, yang didedikasikan untuk pelacakan orbit pesawat ruang angkasa termasuk pelacakan orbit dan coding setelah peluncuran Chang'e 6 Cina. Pesawat Dirgantara Rahasia Tiongkok terus melakukan manuver menaikkan orbit sejauh 0,6 km selama 6 hari berturut-turut. Jadi, apa sebenarnya yang akan dilakukan pesawat luar angkasa rahasia Cina dengan perubahan ini? Apa yang bisa menjadi alasan penyesuaian orbit ini? Mari kita pelajari lebih lanjut dalam video ini. Banyak orang mungkin akan terkejut bahwa itu adalah pesawat luar angkasa Cina yang sangat rahasia. Mengapa dikatakan sangat rahasia? Hal ini terutama didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang tahu parameternya dan kemunculannya serta apa yang dilakukannya. Sedangkan untuk memantau perubahan di pesawat Dirgantara tidak ada masalah. Semua yang ada di dunia termasuk puing-puing luar angkasa bisa dipantau, apalagi pesawat luar angkasa. Oleh karena itu, rahasia besar tidak didasarkan pada hal ini. Namun, alasan mengapa ini disebut pesawat Dirgantara Rahasia adalah karena tidak ada seorang pun di luar angkasa Cina yang mengetahui konfigurasi muatannya dan tidak ada yang tahu persis seperti apa rahasia ini. Setiap kali ada berita tentang peluncurannya dan kembalinya pesawat ini, hanya ada satu kalimat yang berhasil diluncurkan atau dikembalikan dengan sukses dan tidak ada berita lain. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa kegunaan pesawat Dirgantara Cina. Ketika Cina melakukan peluncuran ketiganya, ada episode di mana pesawat Dirgantara AS dan pesawat Dirgantara Cina diluncurkan pada waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, Amerika Serikat menggunakan hal ini untuk menghebohkan isu bahwa waktu peluncuran pesawat Dirgantara Cina dan pesawat Dirgantara Amerika bukan suatu kebetulan tapi mungkin sebuah pengaturan langsung. Pada akhirnya, Amerika Serikat harus menunda peluncurannya karena kekhawatiran akan kebocoran data. Oleh karena itu, Cina meluncurkan pesawat luar angkasa tetapi Amerika Serikat tidak meluncurkannya sesuai jadwal melainkan menundanya sebentar lagi. Episode ini juga memicu diskusi semua orang pada awalnya yang terasa sangat aneh. Apakah Anda lihat sekarang? Anda tahu mengapa pesawat luar angkasa rahasia Tiongkok sangat dirahasiakan karena tidak ada yang tahu persis seperti apa yang dilakukannya dan tidak ada yang tahu apa kekuatannya. Namun, Barat mempunyai penilaian yang tinggi terhadap pesawat luar angkasa rahasia Tiongkok dan percaya bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa yang sama dengan X-37B Amerika. Apakah benar Tiongkok menggunakannya untuk apa saat ini? Mari kita lihat proses perubahannya. Pada pertengahan Mei, pesawat luar angkasa rahasia Tiongkok mengubah orbitnya dan naik 0,1 km. Apa yang mungkin menjadi alasannya? Ya, pemantauan data ini normal. Penurunan orbit stasiun luar angkasa Cina juga dapat dilihat. Hanya saja perubahan pada pesawat luar angkasa rahasia tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan perubahan di stasiun luar angkasa Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Data menunjukkan bahwa pesawat luar angkasa rahasia Tiongkok menyesuaikan orbitnya pada tengah hari setelah periode tenang. Setelah pendorong dinyalakan, orbit dinaikkan sebesar 0,1 km penuh. Ini jelas merupakan penyesuaian yang lemah. Apakah ini untuk tujuan tertentu memang tidak pasti dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Tetapi ada satu kemungkinan untuk menjelaskannya dan itu adalah masalah aktivitas matahari. Di tengah hari, matahari mengalami banyak nyala api yang kuat dan sangat gila. Menurut energi dari jilatan api matahari, kecil hingga besar dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. A, B, C,
M, dan X. Masing-masing tingkat dapat dibagi menjadi 10 subtingkatan. Namun, banyak jilatan api matahari di tengah hari merupakan aktivitas pada tingkat X yang merupakan tingkat terkuat. Di bawah ledakan kuat ini, fenomena jilatan api matahari melemparkan ratusan juta ton material menjauh dari permukaan matahari dengan kecepatan tinggi, ratusan kilometer per detik, disebut lontaran massa koronal. Material tersebut membawa energi medan magnet matahari yang sangat kuat yang akan mempengaruhi arah dan intensitas medan magnet bumi, menyebabkan badai geomagnetik. Tidak hanya akan membawa aurora yang indah ke bumi, tetapi dampaknya terhadap pesawat ruang angkasa juga sangat jelas. Banyak orang juga telah melihat bahwa pada tengah hari, stasiun luar angkasa Tiongkok, stasiun luar angkasa internasional, dan lainnya semuanya mengalami penurunan orbit satu demi satu. Penurunan tersebut sangat cepat, menggambarkan dampaknya. Bagi pesawat luar angkasa rahasia Cina, mungkin juga karena pecahnya aktivitas matahari yang menyebabkan orbit menurun dan kemudian perlu ditingkatkan. Sejak lama, X-37B Amerika telah dianggap sangat kuat dan memiliki nilai militer yang sangat tinggi. Saltzman, kepala operasi pasukan luar angkasa sebelumnya, secara terbuka menyatakan bahwa X-37B akan memberi Amerika Serikat pengetahuan untuk memperkuat kemampuan tempur luar angkasanya. Militer AS mengatakan tes yang akan dilakukan drone luar angkasa tersebut termasuk pengujian teknologi penginderaan domain luar angkasa di masa depan. Namun, yang lebih kuat lagi adalah kemampuan pencegahan luar angkasa X-37B. Orang luar percaya bahwa pesawat luar angkasa AS X-37B dapat melakukan pengintaian dan pengawasan dirgantara, memiliki kemampuan transportasi penumpang dan kargo luar angkasa, dan dapat dengan cepat mengerahkan berbagai satelit. Jadi, ini benar-benar pesawat strategis militer yang cukup intens. Bahkan, para ahli militer percaya bahwa X-37B dapat membawa senjata canggih seperti rudal dan peluncur laser untuk melakukan serangan jarak jauh yang presisi dan potensi tempurnya tidak dapat diremehkan. X-37B Amerika adalah pesawat luar angkasa strategis yang tidak bisa dianggap remeh. Jika negara kita memiliki pesawat sekuat itu, pasti merupakan hal yang baik. Apa yang dilakukan Cina memang dilihat dari situasi yang diketahui sangat berbeda dengan yang ada di Amerika. Pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali yang diumumkan oleh Tiongkok adalah pesawat ruang angkasa rahasia, yang mengacu pada pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali yang dapat dengan cepat melewati atmosfer, melakukan perjalanan bebas antara permukaan bumi dan ruang angkasa, serta mengangkut anggota awak dan muatan. Ini juga dapat merujuk pada pesawat ruang angkasa yang tetap berada di orbit dan bermanuver dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan berbagai tugas, termasuk pesawat ruang angkasa manusia, penggerak pesawat ruang angkasa, kendaraan, pendarat planet, pesawat ulang-alik, dan lainnya. Ketika Tiongkok mengembangkannya, Tiongkok telah secara terbuka menekankan berkali-kali bahwa pengembangan pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali dimaksudkan untuk menyediakan metode perjalanan pulang pergi yang lebih nyaman dan lebih murah untuk penggunaan ruang angkasa secara damai. Ini adalah salah satu sistem transportasi luar angkasa ke dan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, Tiongkok dan Amerika Serikat sangat berbeda dan setiap orang harus melihatnya secara terpisah. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.